hormat, kami persilakan kepada Ibu Dr. Indah Cahyaulan MSN untuk menyampaikan materi dengan durasi 30 menit dari sekarang. Kepada Ibu Dr. Indah Cahyaulan MSN, waktu dan tempat disilahkan. Ya, terima kasih Bapak Gede. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Rektor ISI Bali yang diwakili oleh Wakil Rektor Prof. Komang Sudika, para pimpinan yang hadir, para dosen, dan seluruh peserta kuliah umum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memaparkan sebuah topik yang berada di persimpangan antara seni, teknologi, dan kesadaran manusia, yaitu tentang museum imersif. Melalui pembahasan ini, saya berharap kita dapat bersama-sama merenungkan bagaimana pengalaman imersif dalam seni tidak hanya menghadirkan keindahan visual, tetapi dia juga bisa menggugah kesadaran dan refleksi diri kita tentang cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Boleh dilanjut slide-nya? Oke. Jadi pertanyaan yang menuntun kita untuk diskusi ini adalah apakah museum hari ini masih menjadi tempat menyimpan benda masa lalu ataukah sudah menjadi ruang pengalaman masa kini? Ruang di mana pengetahuan, emosi, dan tubuh saling bernegosiasi. Kita akan menelusuri bagaimana museum digital tidak hanya mengubah cara kita melihat dunia, tapi juga cara kita mengetahui dan mengalaminya. Silakan dilanjut slide-nya. Dari sini mungkin saya akan memperlihatkan sedikit kalau bisa di ini Kak, di bisa di play. Ini ada immersive. Ya, itu diklik aja bawahnya itu yang ada tanda panah. Oke. Nggak bisa ya. Oke, mohon maaf Ibu, mungkin belum bisa ini. Tadi file oh tapi ini semua isinya di dalam banyak banyak imersif yang harus di play sih, tapi ya udah. Oke, ini imersif yang dibuat oleh Tech Lab ya. Tim lab ini dia banyak membuat banyak imersif untuk museum-museum di seluruh dunia dan yang saat ini menjadi apa namanya salah satu yang menurut saya paling bagus ya secara visual. Jadi sebetulnya problem statementnya ini adalah transformasi besar seperti kita ketahui terjadi dalam dunia pengetahuan. Boleh dilanjut saja slide-nya Pak kalau tidak bisa di-play. Jadi di era digital, informasi tidak lagi berpusat pada lembaga, tapi terdistribusi ya secara sosial. Ini apakah bisa lanjut slide-nya? Museum yang dulunya simbol, hanya simbol otoritas dan stabilitas, ya, ini mengalami hal yang baru. Dia menjadi ruang yang lebih terbuka, ya, partisipatif dan bahkan bisa menjadi emosional. Namun memang di sisi lain imersif ini atau teknologi digital ini menciptakan hiperrealitas yang baru ya, yang menantang juga otentisitas. Kalau kita bicara dari sudut pandang museum, museum imersif ini bisa dipahami sebagai ruang hiperrealitas sebetulnya, di mana batas antara representasi dan kenyataan bisa menjadi kabur. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana museum imersif itu bisa menegosiasikan antara fakta, sejarah, imajinasi artistik, dan identitas kultural. Karena ini menjadi bagian sebuah museum itu ya, representasi dari sebuah museum. Silakan dilanjut Pak. Eh, kita bisa melihat ada dua paradigma sebetulnya. Paradigma lama, boleh dilanjut Pak. Kita akan membicarakan bagaimana fakta, imajinasi, dan identitas ini dalam sebuah museum saat ini. Slide-nya dilanjut, silahkan. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini ada ada bug ya di sini ya, ada bug hitam nih. Jadi
banyak yang tertutup. Jadi kalau kita lihat museum zaman dulu ya, atau museum sebelumnya, atau kita katakan paradigma lama. Jadi secara historis memang museum dibangun atas semangat aspal. Jadi di mana mengoleksi, mengklasifikasi, dan melestarikan artefak itu dilakukan ya. Benda-benda warisan budaya itu dilakukan klasifikasi sebagai bukti pengetahuan dan representasi kekuasaan. Dalam paradigma ini, museum adalah pengetahuan yang bersifat satu arah. Mohon balik lagi Pak, boleh? Belum belum sampai ke gambar. Balik lagi yang ke tadi slide-nya. Mohon dibantu operator bisa kembalikan slide ke yang sebelumnya. Jadi museum itu sebetulnya bisa dikatakan pengetahuannya bersifat satu arah. Kalau kita bicara paradigma yang lama ya. Jadi dari institusi atau katakanlah yang berkuasa di dalam sebuah museum adalah kurator. Ya, setelah ini, slide setelah ini. Museum itu menjadi otoritas kebenaran. Jadi di situ pengunjung hanya melihat Ibu, terputus suaranya. Mungkin ibunya sedang ada kendala koneksi. Mohon ditunggu ya. Bapak, Ibu hadirin semuanya mohon bersabar karena Ibu Indah sedang kami hubungi. Bu Indah, apa bisa mendengar suara saya? ya, mohon maaf, ini saya pindah jaringan soalnya tadi itu terlempar keluar. Mudah-mudahan yang Oke, ini lancar. nggih, nggih, baik Ibu. Ya, Nggih, baik Ibu Indah karena Bapak Ibu hadirin karena Ibu Indah sudah join kembali, jadi akan dilanjutkan eh, materinya oleh Ibu Indah. Silakan Bu Indah. ya mungkin tadi sampai halaman berapa ya? Slide-nya sampai paradigma ya, paradigma lama museum. Dilanjut dulu, silakan. Yang
Ini adalah paradigma museum ya. Lanjut lagi. Jadi tadi kita sebelumnya, Pak, sebelum 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 ini ya. Jadi paradigmanya adalah museum itu dia sebagai memiliki semangat arsival ya Pak ya. Jadi memang bentuk pengetahuan ini menjadi intinya adalah pada arsip. Jadi, arsip adalah yang menata realitas. Jadi realitas yang perlu dilihat oleh pengunjung atau masyarakat. Tapi sebetulnya kalau saat ini masyarakat tidak lagi ingin sekedar melihat. Jadi mereka sebetulnya ingin terlibat. Jadi bisa dilanjut ke gambar berikut yang ada pakai VR. Nah, di sini kita memasuki paradigma baru sebetulnya museum saat ini. Nah, museum bukan sebagai lagi arsival ya, semangat arsival, tetapi museum itu menjadi sebuah pengalaman. Ya. Museum sebagai ruang pengalaman. Jadi transformasinya dari representasi menuju partisipasi. Jadi masyarakat atau pengunjung itu yang tadinya hanya melihat, tapi dia ingin terlibat di dalam itu. Museum tidak hanya menampilkan data, arsip tidak lagi dilihat hanya sebagai benda mati yang tersimpan, tapi bisa dihidupkan kembali. Di sini, di gambar ini kita bisa melihat melalui teknologi ya, proyeksi, interaktif, VR, AR, dan AI. Jadi di situ dihidupkan kembali materi-materi di dalam museum melalui pengalaman. Boleh dilanjut? Jadi lanjut ke slide berikut. Museum itu dari representasi ke partisipasi ya, yang tadi saya jelaskan. Jadi museum itu menjadi ruang naratif yang multisensorik sebetulnya. Pengunjung masuk ke dalam sejarah bukan sekadar memandang dari luar. Jadi fokus pengetahuannya bergeser. Bukan lagi apa yang disimpan, tetapi bagaimana hal itu dihayati. Jadi orang pada saat melihat arsip yang disimpan itu sekarang ini, tapi bagaimana arsip itu dihayati. Jadi museum digital itu bukan gudang artefak, tapi dia ruang naratif multisensorik. Jadi kognisi dan emosi itu secara bersamaan dia keluar gitu ya. Kemudian koleksi itu bisa menjadi hidup karena ada narasi, ada cahaya, ada suara, dan ada partisipasi pengunjung. Jadi ada hubungan baru nih di antara manusia, benda, dan maknanya. Silakan dilanjut. Slide berikutnya. Ini contoh aja ya. Jadi kemudian tadi dari sekedar melihat dia jadi mengalami. Jadi dari visual jadi sensorik gitu ya. Kemudian secara tradisional yang sebelumnya pengetahuan atau epistemologi barat atau modern yang menempatkan penglihatan di puncak pengetahuan. Jadi sebelumnya penglihatan atau visual itu adalah indera utama untuk memahami dunia kan. Jadi sejak masa pencerahan itu memang melihat diasosiasikan dengan mengetahui. To see is to know ya. Dalam konteks museum, paradigma ini tentu melahirkan model kuratorial yang berorientasi pada melihat objek ya, yang di paradigma lama ya. Kan dalam vitrin kaca, seperti kita lihat tadi di gambar, ada label yang materi jaraknya. Jadi jarak ya, dan jadi pengetahuan di dalam museum sebelumnya dia hanya dari melihat, bukan mengalami. Jadi pengetahuannya sangat linear ya dan hierarkis. Istilah perspektif, insight itu menegaskan dominasi cara pandang visual dalam proses berpikir. Tapi di dunia imersif tidak seperti itu ya. Pengetahuan di dunia imersif lahir dari pengalaman tubuh. Karena kita, pengunjung, manusia itu ada di dalam situ. Jadi di sini muncul yang namanya pengetahuan baru ya. Dari keterlibatan tubuh, indera, dan emosi. Jadi bukan observasi intelektual di sebelumnya. Jadi pengetahuan di dalam museum imersif itu bersifat dialogis, sensorial, dan terbuka terhadap interpretasi. Karena masing-masing pengunjung itu mengalami mungkin yang berbeda. Jadi ada teorinya dari Merleau-Ponty yang menyebut embodied perception. Jadi kita tidak memandang dunia, tapi kita ada di dalamnya. Haraway juga menambahkan, pengetahuan itu selalu terletak, selalu berposisi, selalu kontekstual. Jadi dia tidak pernah netral, ya ada dalam tubuh, konteks, dan relasi. Jadi memang
pengalaman imersif ini menantang, ya, mengajak kita berpikir bagaimana jika kita mengetahui berarti merasakan, bukan melihat berarti mengetahui gitu ya. Nah, bisa lanjut ke berikutnya, slide berikutnya. Ini kalau bisa diklik, ini lumayan seru juga. Kalau nggak bisa, ini sebetulnya imersif juga, tapi kalau nggak bisa kita lanjut aja. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari yang tadi itu, museum imersif ini memang sebagai ruang sensorik ya. Jadi pembelajaran pengalaman dan bagaimana pengetahuan itu terwujud. Jadi museum imersif itu laboratorium pengalaman. Melalui proyeksi cahaya, suara, dan ruang interaktif, museum itu menciptakan ruang kita buat belajar ya, belajar langsung. Jadi bagian dari sejarah itu. Jadi bukan hanya melihat sejarah gitu, tapi kita jadi bagian dari sejarah itu. Jadi pengetahuan itu tidak lagi dilihat dari luar berjarak, tapi dialami dari dalam. Jadi kalau instalasi-instalasi yang dibuat oleh imersif-imersif dimanapun, memang karya itu tidak bisa berdiri sendiri. Ia diciptakan oleh lingkungan dan pengunjung. Ada sensor, ada semua yang kemudian pengunjung berinteraksi di dalamnya, pengunjung berjalan di antara yang merespon gerakan tubuh mereka. Nah, jadi di sini batas antara subjek dan objek itu menghilang. Ya. Di dalam ruang imersif ini, mengetahui berarti ikut bergerak bersama realitas. Jadi pengetahuan itu jadi proses, bukan produk. Sebelumnya, oh saya melihat, saya tahu objek ini gitu ya. Tapi di sini berbeda. Pengetahuan itu prosesnya. Pengalaman hidup itu kan proses ya. Jadi pengetahuan yang hidup. Jadi sebetulnya museum imersif ini atau museum digitalnya berbeda dengan paradigma museum yang lama ya. Dia bukan ruang observasi, tapi dia partisipasi dari pengetahuan karena kita ada di dalam situ. Silakan dilanjut. Slide berikut. Ini juga kelihatannya nggak bisa jalan, jadi lanjut saja. Jadi di sini kita perlu melihat ya negosiasi antara fakta dan imajinasi kan itu sepertinya sesuatu. Apakah kalau fakta itu bisa gitu ada di dalam situ gitu. Memang selalu ada dua kutub antara fakta sejarah dan imajinasi artistik. Museum yang sejak awal memang berfungsi sebagai penjaga ingatan kolektif tentang tempat di mana fakta sejarah, artefak budaya, dan warisan masa lalu disimpan serta ditampilkan sebagai bukti kebenaran. Tentu fakta memberi dasar kebenaran, sementara imajinasi memberi rasa ya. Tapi tapi harus diingat ya, fakta-fakta itu ada yang menentukan gitu ya, kurator dan apa wacana dari siapa yang membuat gitu ya. Nanti kita bahas juga. Jadi museum imersif itu mempertemukan keduanya dalam ruang negosiasi epistemik ya, negosiasi pengetahuan. Jadi ada dua kekuatan di dalam museum imersif sebetulnya. Ada fakta sejarah yang menuntut keakuratan dan tanggung jawab intelektual, tapi juga ada imajinasi artistik yang memberi ruang bagi emosi, refleksi, dan keterlibatan pengunjung secara personal. Misalnya di dalam satu imersif itu ada dua, tiga pengunjung, tentu masing-masing punya ini yang berbeda gitu ya. Nah, negosiasi ini tentu melahirkan bentuk baru dari kebenaran kultural kan. Jadi bukan hanya yang terjadi, tapi bagaimana itu dirasakan dan dimaknai. Jadi sebetulnya teknologi imersif itu yang tadi ya cahaya, suara, sensorik, interaktivitas membantu membuka ruang empati pengunjung menjadi bagian dari narasi. Sebetulnya ini yang diharapkan ya. Jadi tidak ada batas lagi. Jadi pengunjung atau masyarakat yang menonton, melihat di dalam museum itu bukan sekedar saksi luar, tapi dia ada di dalamnya. Tapi tentu negosiasi ini menuntut etika kuratorial supaya apa? Supaya tidak mengaburkan sejarah dan fakta-fakta, tapi juga tidak mematikan kreativitas atau membekukan emosi. Jadi memang ini adalah eh, apa ya tantangannya sebetulnya ya. Bagaimana museum imersif yang baik bukan hanya meniru kenyataan, melainkan menghidupkan makna kenyataan itu dan bukan cuma ilusi yang memanipulasi. Mungkin teman-teman bisa googling sendiri ya imersif imersif yang dibuat oleh tim lab ataupun imersif tentang Van Gogh. Itu banyak sekali ya yang Van Gogh itu kan dia kayaknya
dia pindah-pindah negara. Tapi yang di Belanda bisa dilihat itu imersifnya itu kan dia sebetulnya ada fakta, tapi di situ dia tidak mengaburkan sejarah, tapi emosi bisa terbawa. Kalau kita ada di dalam situ, tentu kalau kita hanya menonton videonya kita tidak menjadi bagian dari itu ya. Kita hanya melihat saja. Ya, mungkin bisa dilanjutkan. Ini jalan ya. Oh, ini mungkin karena kecil. Ini musim wayang sebetulnya ini hanya selasar ya. Dan ini sudah masuk ke dalam. Jadi musim wayang itu baru diperbarui. Kalau ada belum datang ke sana silakan ke sana. Jadi banyak ruang interaktivitasnya yang bisa kita alami ya. Mungkin memang tidak semegah yang dibikin oleh tim lab dan lainnya di luar, tapi di sini kita sudah bisa melihat bahwa kita bukan hanya menonton gitu ya, tapi kita ada di dalam situ. Ya, silakan dilanjut. Nah, yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana identitas kultural dalam ruang digital ini pada saat kita memasuki imersif ini atau masuki ruang digital ini. Kan ada dimensi identitas kultural ya dalam sebuah museum di mana budaya dibicarakan, ditafsirkan, dan dinegosiasikan. Kemudian antara tradisi dan teknologi ini bagaimana? Jadi sebetulnya setiap pengalaman imersif itu kan konstruksi naratifnya ada ya. Jadi ada pemilihan sudut pandang, tempo, dan cara melihat. Nah, yang perlu diperhatikan persoalan-persoalan berikutnya adalah yang terkait representasi adalah siapa yang menulis cerita budaya yang divisualkan secara digital. Apakah representasi budaya itu otentik atau hanya estetis saja? Apakah komunitas pemilik warisan budaya itu turut serta dalam proses kurasi dan penceritaannya? Terus bagaimana menghindari bias apa ya, bias kolonial baru atau kita bisa melihat yang lama itu ya kan paradigma lama kadang-kadang masih suka dibawa dalam bentuk digital ini. Nah, ini menjadi bagian dari persoalan-persoalan yang sebetulnya pada saat kita membangun identitas kultural dalam ruang digital itu. Jadi memang museum imersif ini harus jadi ruang dialog. Jadi bukan dominasi ya. Teknologi seharusnya bisa buka peluang bagi banyak suara ya. Jadi bukan reproduksi narasi tunggal. Nah, ini komunitas pemilik warisan budaya turut serta dalam proses kurasi dan penciptaan itu menjadi penting gitu. Karena yang eh, paling paham dan untuk bisa membangun pengalaman pengunjung ke situ itu bisa menjadi lebih baik dan tidak tunggal gitu ya jadinya ya. Jadi memang di dalam museum itu sebetulnya harus ada menjadi ruang situasi naratif ya. Pengetahuan dan budaya dihadirkan dengan kesadaran posisi bukan klaim yang satu yang tunggal atau dia menjadi universal. Silakan dilanjut. Jadi sebetulnya persoalannya itu bukan hanya persoalan teknik ya kalau kita membangun eh, museum imersif itu. Jadi bukan teknologi suaranya, cahayanya, atau apanya, atau visualisasinya, tapi sebetulnya tadi bagaimana dia menjadi ruang dialog ya, bagaimana identitas kultural itu tetap terlihat gitu. Jadi tidak hanya apa ya, tidak hanya bicara soal estetik saja sehingga menjadi sensasi yang semu gitu ya. Sebetulnya memang pengalaman imersif ini bisa bisa menciptakan empati sebetulnya, tapi juga kita bisa terjebak dalam sensasi semu. Makanya Baudrillard kan menyebutnya ada hiperrealitas ya. Jadi sebetulnya kalau kita masuk ke dunia itu rasanya lebih terasa nyata daripada kenyataannya itu sendiri. Pada saat kita sudah selesai dari situ keluar, kita baru sadar kita tadi di dunia yang lain. Jadi memang museum imersif bisa menghadirkan pengalaman yang kuat secara emosional. Karena pengunjung tidak hanya melihat, tapi merasakan sejarah, penderitaan, atau kebanggaan satu budaya. Nah, tapi kemudian kekuatan ini juga menimbulkan pertanyaan etis yang penting ya. Apakah pengalaman emosional itu benar-benar menciptakan pemahaman atau sekedar sensasi? Pada saat kita masuk ke dalam ruang imersif, katakanlah di Museum Nasional gitu, kita di situ kan sebetulnya ada narasi yang menceritakan bagaimana
peradaban dimulai dari mulai yang tidak ada, dari mulai tidak ada ya laut segala macam, kemudian muncullah peradaban zaman apa namanya kerajaan-kerajaan, kemudian hingga ke masa kini. Tapi eh, apakah itu setelah keluar dari situ bisa betul-betul paham atau betul-betul karena begitu banyaknya apa ya sensorik atau begitu banyaknya istilahnya apa sih kalau kita merasakan eh, apa sensasi gitu yang banyak sekali terus kemudian kita fokusnya ke situ gitu. Jadi lupa gitu sebetulnya apa sih yang diceritakan gitu. Nah, itu menjadi pertanyaan etis ya. Apakah teknologi yang digunakan itu mendekatkan manusia atau pengunjung atau masyarakat pada makna atau untuk memanipulasi persepsi atau komersialisasi dari emosi saja gitu. Nah, ini juga menjadi apa namanya pertanyaan yang perlu kita renungkan gitu ya. Jadi resiko pengetahuannya adalah sensasi bisa menggantikan pemahaman di dalam imersif ini. Tapi sebetulnya peluangnya juga sangat besar karena pengetahuan itu jadi lebih demokratis dan multisensorik. Jadi memang etika museum imersif ini menuntut menuntut tanggung jawab yang besar supaya pengalaman digital itu tidak menghapus realitas sosial, budaya atau apapun yang direpresentasikan. Tidak hanya sekedar atraksi visual. Jadi memang tetap harus ada yang dipelihara dari apa yang diwacanakan terkait martabat, budaya, kompleksitas realitas manusia dan apapun lainnya. Jadi memang sebetulnya tugas akademisi nih adalah menjaga agar museum imersif tetap menjadi ruang pengetahuan yang reflektif, bukan hanya spektakel digital. Silakan dilanjut slide-nya. Mohon Jadi izin, Ibu museum, Indah, ya, waktunya lagi 2 menit nih. oke, ya, museum itu sebagai ruang negosiasi representasi gitu ya. Jadi di dalam museum imersif kita harus negosiasi ulang cara kita memahami etika dalam representasi budaya, kesadaran mengolah fakta menjadi narasi, dan bagaimana membangun empati tanpa kehilangan kebenaran. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat, kita mungkin lanjut saja ke refleksi masa depan. Jadi sebetulnya kita bisa membayangkan museum masa depan bukan sekedar ruang arsip, tapi ruang kesadaran, di mana teknologi dan seni budaya bersatu sebetulnya untuk menumbuhkan pemahaman lintas manusia. Ya, terakhir, jadi mungkin ini bukan satu kesimpulan, tapi kita bisa renungkan bersama. Apakah pengalaman imersif ini mendekatkan atau menjauhkan kita dari realitas? Kemudian bagaimana menjaga konteks budaya dalam ruang digitalnya? Kemudian dapatkah museum imersif menjadi ruang kesadaran bersama? Mungkin jawabannya tidak tunggal ya. Tapi satu hal yang pasti, museum imersif mengingatkan kita bahwa pengetahuan bukan hanya satu yang dipikirkan, tapi adalah satu yang dialami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mari kita lanjutkan dalam kesadaran bersama percakapan ini. Baik, terima kasih Ibu Dr. Indah Cahya Wulan, MSN. Jadi materinya